Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-258. Ayat yang ke-258, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahu Allahu mulku id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Robnya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tafsir ayat, Allah Ta'ala mengisahkan kepada kita tentang berita-berita para rasul yang terdahulu, di mana dengan berita-berita tersebut, maka jelaslah segala hakikat, bukti-bukti nyata yang beraneka ragam akan tegak membela tauhid. Allah Ta'ala mengabarkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, di mana ia mendebat raja yang zalim, yaitu Namrud al-Babili, penguasa Babilonia yang meniadakan dan mengingkari Rob semesta alam, dan dia menantang untuk menyerang Ibrahim al-Khalil dan mendebatnya tentang perkara tersebut yang sama sekali tidak ada keraguan, masalah dan kebimbangan padanya, yaitu tauhidullah dan rububiyahnya yang merupakan perkara yang paling jelas dan paling terang. Akan tetapi, orang sombong ini telah terbedaya oleh kekuasaannya dan telah tersesat karenanya hingga akhirnya ia meniadakan Allah. Lalu ia mendebat Ibrahim, Rasul yang mulia, yang telah diberikan oleh Allah kepadanya ilmu dan keyakinan yang tidak diberikan kepada seorang pun selainnya dari para Rasul selain Muhammad SAW. Maka Ibrahim memberikan pandangan kepadanya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya zat yang esa dalam menciptakan, mengatur, menghidupkan, dan mematikan. Ibrahim menyebutkan dalam perkataannya itu hal yang paling jelas dalam masalah ini, yaitu menghidupkan dan mematikan. Raja sombong itu menjawab dengan menantang, Ana uhyi wa umit, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Yang dia maksudkan dengan itu adalah bahwa saya membunuh orang yang saya kehendaki dan saya membiarkan hidup orang yang saya kehendaki. Telah dipahami bahwa hal ini adalah pembelokan dan pemalsuan dari hal yang dimaksudkan. Padahal yang dimaksudkan adalah bahwa Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan kehidupan dari hal-hal yang tidak ada dan kemudian mengembalikannya kepada kematian. Dan bahwa dialah yang mematikan hamba-hambanya, hewan-hewan dengan ajal-ajal mereka melalui sebab-sebab yang dikaitkan padanya maupun dengan tidak ada sebab. Dan ketika Al-Khalil melihatnya menyimpang dengan penyimpangan yang kemungkinan saja dapat meluas di antara rakyat jelata, Ibrahim akhirnya berkata dengan memaksanya untuk mempercayai perkataannya apabila seperti apa yang dia sangkakan. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi
minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu heran, terdiamlah orang kafir itu, yakni terhenti dan terputus hujah-hujahnya serta lenyaplah subhatnya. Sanggahan Nabi Ibrahim ini bukanlah merupakan perpindahan dari sebuah dalil kepada yang lainnya, akan tetapi sebagai hujah pamungkas kepada Namrud dengan mementahkan pendapatnya kalau ia benar, dan beliau mengemukakan hujah tersebut yang tidak dapat dicampur adukan, diputarbalikan, dan dipalsukan. Seluruh dalil, pendengaran, logika, dan fitrah telah tegak sebagai saksi atas uluhiyah Allah dan mengakui keesaannya dalam penciptaan dan pengaturan, dan bahwa yang seperti ini kondisinya maka tidak berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Seluruh Rasul sepakat atas asas yang agung ini, dan tidak ada yang mengingkari hal itu kecuali seorang yang durhaka, ngotot, dan mencontoh raja yang zolim ini. Ini semua adalah dalil-dalil tauhid. Kemudian Allah menyebutkan dalil-dalil kesempurnaan tentang akan datangnya kebangkitan dan pembalasan amal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.